Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita masih dipertemukan walaupun dalam situasi Covid ya, kita berjaga jarak, bermasker, namun kita tetap berkarya. Kata Pak Menteri, pertanian tidak boleh berhenti. Nah, ini sudah terrealisasi di lahan kita ini, Demfam 80 hari yang lalu. Kita tanam 5 varietas unggul padi baru ya Pak. Desa ini hadir, Pak Carik, ini Ibu perangkat desa perwakilan petani, ini Bu Antarlina dari pengolahan hasil ya, nanti kalau panen-panen ini pada beliaunya. Ini ada Bu Niha perwakilan Komisi 4 DPR untuk Kabupaten Tulungagung. Ini hadir juga Pak Gamal, ini peneliti kami yang handal ini, tidak diragukan lagi ya ilmunya dari horti, pangan, beliaunya bisa semua. Alhamdulillah saya mendapatkan tim yang solid. Selama Demfam ini kan sudah 80 hari ini Bapak Ibu sekalian, kira-kira adakah permasalahan yang paling sulit yang dihadapi para petani dari menanam 5 varietas unggul tadi, yaitu Inpari 32, Inpari 42, Inpari 45, ini di belakang kami bagus sekali ya. 32 di hadapan kita ini, kemudian Nutrizing ya yang untuk cegah stunting, dan pamelen itu padi merah, nanti bisa untuk beras merah yang pulen beraromatik ya, dari Pak Desa atau Pak perangkat desa Bu Win. Monggo, kira-kira masalah krusial apa, masa titik-titik kritis yang sulit dipecahkan ya. Ini mungkin ada peneliti kami ini, ada Bu Lina ya, ada di sini, tentu ada Pak Yoko ini ya, juga ada di sini. Monggo. Untuk permasalahan yang dirasakan saat ini, tanah yang tidak terkena program Demfam itu kan sudah mulai panen, dan yang tidak terkena Demfam rata-rata itu terkena wereng. Nah, kami khawatir untuk pencegahan werengnya itu agar tidak menular ke Demfam itu gimana? Sama yang jamur apa tadi nah? Ya itu, tentang itu Bu yang kami khawatirkan. Saya menambahkan yang mengenal jamur ya, obatnya yang disebut dengan fungisida itu. Jamur yang ini apa Pak, ada kaitannya dengan perlakuan atau mungkin kesalahan dari awal dari petani itu. Maksudnya mungkin masalah pemupukan atau jarak tanam atau apa. Ada yang bilang jamur itu bisa disebabkan terlalu banyak pupuk, kegemukan apa terlalu subur itu. Sing jadi permasalahan yang ada. Nah, yang saya tanyakan tadi milik Pak Carik kena jamur apa Santo Monas itu, tanamannya dengan saya berdekatan Pak, karena dulu pemupukannya itu disuruh 3 kali. Untuk menghemat biaya jujur aja saya dan Pak Carik inginnya memupuknya 2 kali, karena 2 kali pertumbuhannya kan subur. Milik Pak Carik subur terus kena jamur flek-flek itu loh Pak, jamur awalnya. Terus ditangani, nyemprotnya sampai sekarang Pak Carik sudah 6 kali. Kalau saya sudah 8 kali Pak nyemprotnya itu. Selain yang beli sendiri atau itu antisipasi berkali-kali sudah nyemprot. Permasalahannya di sini. Tadi injinya nyebut yang saya prediksi dengan Pak Carik itu wereng, ternyata Santo Monas. Nah itulah Pak, petani itu sering seperti itu Pak kasusnya, memprediksi, diyakini itu benar, beli obat berapapun dilakukan, walaupun harus menjual apa-apa, harus mengambil tabungan itu tetap dilakukan. Selalu seperti itu Pak. Tidak hanya di sini, di masalah jagung juga sama seperti itu. Ketika mendeteksi apa kasus itu belum benar, belum tepat, itu eksekusinya mencari jalan keluar itu sering salah seperti itu. Itu yang sekelas Pak Carik jago horti Pak, dan saya itu temannya itu aja seperti itu. Apalagi yang maaf ya tidak membodohkan Pak Desa ya, sing kadang kena jamur wis bene aja tindak engko mari dhewe. Kan enten sing ngoten Pak. Nah, dari itu yang seperti dikatakan Mbah Lurah kalih Mbak Win ini tadi, minta kepada agama atau kawan-kawan nanti setelahnya ini jangan sampai petani dibiarkan begitu saja untuk tidak didampingi masalah ilmunya Pak, masalah permasalahan akan terus ada nanti selama itu ada kehidupan. Saya sangat berprinsip yang sudah kita lakukan kemarin ini bukan berarti nanti bisa untuk menyelesaikan kasus yang akan datang, kan belum tentu.
tetap kita harus kritis membaca kasus, dan ini saya minta solusi bagaimana yang seperti ini. Saya aja yang petani itu mendeteksi sering salah, itu sama dengan teman-teman. Karena sering salah jadi tidak tepat sasaran, karena tidak tepat sasaran yo tidak sesuai harapan kan jadi. Lanjut aja Pak. Langsung ya, terima kasih. Kita buat dam memang sekitar 10 hektar di sini, dan saat ini kondisi kita 80 hari dia sudah keluar malai, tapi di sebelah-sebelahnya juga panen. Dan kemarin memang banyak sekali orang di lokasi yang sudah panen. Ada ketakutan memang, kekhawatiran, karena 2 minggu yang lalu pun kami sudah melakukan gerakan untuk pengendalian orang. Pada minggu pertama sebelumnya orang amat sangat banyak. Kami semprot dengan insektisida yang sistemik, ternyata berkurang, tapi juga belum di bawah ambang kendali. Jadi jumlah orang yang nempel di batang masih di atas 5 atau 10. Kemudian kita semprot kembali gerdal, alhamdulillah mereka berkurang, hilang sudah. Sampai sekarang kita tadi ke lokasi hampir sudah tidak ada orang. Tadi sudah keliling di antara yang bekas panen ya. Dan tidak terlihat ada orang. Mudah-mudahan tidak menyerang lah, karena ini kondisinya kurang baik ya. Saat ini kondisi mendung-mendung, hujan gerimis akan memicu orang dengan kondisi ini. Kalau panas kita enak sekali, dan padi kita juga akan cepat panen karena dia fotosintesa tinggi, pengisian tinggi, akhirnya juga cepat panen. Tapi kalau begini nih agak mundur dan riskan, benar seperti Ibu tanyakan. Mungkin 1 minggu ke depan mungkin kita juga akan observasi lagi apakah ada orang sudah masuk ke wilayah dam farm kita. Kalau ada ya harus kita kendalikan lagi dengan pestisida yang sistemik. Kalau nggak begitu kita nggak menjamin untuk panen bagus ya. Terus mengenai Pak Carik tadi yang mengenai Santo Monas, kadang-kadang begini Pak, petani memang dia melihat berdasarkan pengamatan dia dan berdasarkan informasi teman-temannya, ngene ngono, ini orang, nah atau iki kena Piricoleria, kena Santo Monas. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang nggak tepat obat itu. Misalnya tadi atau Santo Monas dipikir orang, akhirnya dibeliinnya insektisida plenum. Jadi misalnya sakit perut diobatin sakit kepala, otaknya tetap loroh. Nah itu yang kadang-kadang nggak tepat sasaran. Sebetulnya di sini sudah bagus karena hampir seminggu sekali ada petugas POPT yang membantu Pak Rizal. Dia tiap hari Rebo kemari, dia keliling lihat. Nah itu bisa ditanyakan, Pak ini penyakit apa? Pak ini hama apa? Gitu. Misalnya kalau itu bisa kan akan lebih enak dan kita akan lebih memudahkan. Ya tadi kayak Santo Monas ya jangan disemprot pakai insektisida tapi pakai fungisida atau bakterisida. Jadi Piricoleria juga mulai ada bercak daun di batang-batangnya, di daun-daun yang coklat-coklat itu juga mulai ada. Nah biasanya kejadiannya karena kelembapannya terlalu tinggi. Jadi kemarin pun kelembapannya Bu, jadi mendung-mendung ono gerimis. Ya itu yang memacu juga. Dan kita karena kelihatan subur sekali, walaupun sebetulnya ini udah dikurangi, jujur aja penggunaan pupuknya. Kita sempat diskusi sama teman-teman, ini diterusin nggak pemupukan ketiga karena kondisinya udah hijau waktu itu. Saya bilang nggak usah lah. Nah teman-teman, iya Pak, kok kalau ditambahi pupuk malah rubuh. Ya, ketakutan mereka itu. Dan itu sebetulnya juga bukan dibilang semakin subur semakin gemuk dia akan sehat. Belum tentu. Kalau misalnya N-nya tinggi yang diberikan, kecenderungan akan rubuh dan penyakit juga akan karena sekulen sifatnya. Nah terus saya pikir kondisi ini udah optimal, tinggal kita menjaga saja. Kalau mesti kondisi begini waktu-waktu harus tetap kita kasih fungisida, kalau enggak ya kita nggak menjamin. Paling tidak kita masih butuh 20 hari sampai 30 hari lagi untuk panen ya, karena kalau misalnya 80 20 hari lagi lah panen, udah kita menunggu itu. Jadi mungkin akhir Agustus mudah-mudahan selamat ya bisa panen bagus gitu. Seperti yang kasus Santo itu untuk antisipasi yang milik saya belum nampak Pak. Semprot dengan bisa aja pakai Nordok ya, seperti kemarin kita kasih ya, belikan lah, semprotin aja itu. Kalau ada sih perekat, dan jangan di atas kalau bisa nyemprot, jadi di antara barisan tanaman. Ya, nah ini juga salah petani nyemprot. Kadang-kadang di atas tuh, apalagi kalau misalnya kita nyemprot wereng nggak ono sing dukur, nang batang bawah. Kalau semprot di atas diguyut tok sama werengnya, nggak kena, ono loh. Itu yang harus diperhatikan.
Dan kalau nyemprot kalau bisa harus di atas jam 8. Karena apa? Kalau di bawah jam 8 semuanya. Karena apabila kita di atas di bawah jam 8 kandungan embun pagi. Ya. Jadi misalnya kita hitung jam 6 pagi ya, kandungan air yang terkandung di embun ya, yang terkandung di ini terlalu banyak. Hampir 2.500 liter hasil penelitian. Jadi obat apapun sebagus apapun diberikan tidak akan efisien. Nah, petani kadang-kadang disi-disian nyemprot. Itulah menurut saya. Nah, mungkin itu. Ya bukan fungsinya, Bu. Paling tidak kan ada informasi sedikit yang petani bisa dapatkan gitu. Sama lah kita juga petani gitu loh. Mungkin itu, Bu. Pak, obat yang ada kemarin itu saya punya seperti polikur. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Pak. Bagus. Terima kasih Pak Gamal, banyak ya sudah disampaikan oleh Pak Gamal. Mungkin Pak Kades mungkin bisa ada tambahan, mungkin ada keluhan-keluhan. Apa sudah cukup? Nah, ada, Bu. Apalagi? Di sini itu kalau musim panen itu biasanya tidak menunggu alat panen dari luar daerah, Bu. Karena nanti desa sini sendiri belum memiliki kombain. Nah, kombain yang ada itu kombain buatan SMK itu ya gitulah masalah, tidak bisa cepat, lama. Kalau untuk mencukupi ya undangan dari petani desa Tegalrejo tidak mencukupi, Bu. Dan kalau ngundang dari desa lain, nunggu di sana selesai baru ke sini. Membuat terus itu sing derep ndak nutut, Bu. Generasi tukang derep niku jane lek kula derep monggo malah demen wong kawule mlumpuk mengke kula beto wasol. Tapi jadwale derep malah ndak nutut, Bu, tukang derep niku. Mungkin Bu Niha nanti bisa nyampaikan ya ke Nggih, kombin. Ya, penyambung lidah ini dari tim aspirasi anggota Dewan Komisi 4. Terima kasih dari tim dari BPTP Jawa Timur, Bu Tini dan kawan-kawan, Mbah Kades, Bapak Ibu perangkat. Saya bukan dari Komisi 4, Ibu. Saya Nihayatus Solihah. Jadi Ibu Anggia Ermarini sebagai Wakil Ketua Komisi 4 itu istilahnya memandatkan semua kegiatannya kepada kami di Kabupaten Tulungagung. Jadi alhamdulillah terima kasih kami sampaikan kepada BPTP yang telah berbagi ilmu kepada Kabupaten Tulungagung khususnya Desa Tegalrejo, dan juga kepada Mbah Lurah yang Mbah Kades ya yang telah bersedia begitu kemarin pada saat kita pertemuan di kantor desa, telah bersedia untuk menerima program ini. Karena kalau tidak menerima program ini, dengan kata lain akan berpindah ke desa lain ya Pak Gamal. Maksudnya menerima program ini berarti kan menerima seluruh syarat-syarat yang oleh BPTP, segala konsekuensinya bagaimana kalau kita ilmu yang diberikan oleh BPTP ini memang betul-betul dicakkan gitu kalau bahasanya Tegalrejo, bener nggih? Dicakkan nggih. Ya. Kalau tidak boleh pakai obat ini ya berarti harus manut, tidak pakai. Kalau kami biasanya pakai ini, tapi oleh BPTP kemudian kita tadi Pak Gamal beserta tim ini memberikan ilmu yang ternyata itu baru bagi masyarakat Tegalrejo. Terima kasih, dan sinergi ini harapannya akan terus dilanjutkan ilmunya Bapak Ibu petani yang ada di Tegalrejo. Jadi tidak hanya pada saat program ini berlangsung, tetapi ilmunya ini betul-betul dilanjutkan sampai kemudian Tegalrejo ini menjadi lumbung padi bagi Tegalrejo dan sekitarnya begitu. Harapannya seperti itu. Nah, tentang kombain ya karena saya di sini perwakilan Pak, akan saya sampaikan. Semoga menjadi rezekinya Tegalrejo dan lainnya untuk ada kombain gitu nggih. Terima kasih.